Selamat malam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Meli Marpaung dengan NIM 0490 59194 dari program studi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Di sini saya akan mengerjakan praktik unit yang kedua, mata kuliah Programa dan Evaluasi Pertanian LUHT 4429. Untuk kegiatan yang saya lakukan, yaitu melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi kepada kelompok wanita tani anggrek yang ada di tempat saya tinggal atau di alamat domisili saya, yaitu di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saya melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada kelompok wanita tani anggrek, yaitu tentang budidaya tanaman hortikultura, cabai, tomat, dan terong. Saya melaksanakan sosialisasi pada tanggal 25 Oktober 2024. Adapun pelaksanaan sosialisasi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Selamat sore Ibu semua. Sore. Di sini saya adalah peserta Latsar CPNS yang ditempatkan di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Pelalawan di bidang ketahanan pangan. Jabatan saya adalah pengelola ketersediaan dan ketahanan pangan. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang budidaya tanaman hortikultura, yaitu komoditi cabai, tomat, dan terong. Di sini saya berdiri bukan berarti pengetahuan saya lebih banyak dari ibu semua, tapi mari di sini kita saling belajar, saling membagikan ilmu. Nanti pada saat kita selesai sosialisasi, kita akan mengadakan istilah tanya jawab atau penambahan ilmu kita masing-masing. Untuk budidaya tanaman hortikultura itu sama saja tahapannya, tidak jauh beda ya Bu ya. Yang pertama kita mulai dari pembibitan. Dalam pembibitan ini ada baiknya benih itu direndam selama 10 menit supaya mempercepat ini tumbuh atau perkembangan. Setelah direndam 10 menit baru ditanam di polybag kecil. Baru kedalaman tanamnya itu adalah 0,5 cm sampai 2 cm, dan persemaian itu berlangsung selama 2 sampai 3 minggu sebelum bibit dipindahkan ke polybag besar atau ke lapangan. Yang kedua, persiapan polybag. Yang pertama sekali yang kita lakukan yaitu menyiapkan polybag ukuran 40 atau 50 cm sesuai dengan polybag yang kita sediakan. Kalau bisa yang besar, karena ini kan sudah terjadi pembibitan, sudah dipindahkan ke lapangan. Baru kita menyiapkan tanah gembur atau pupuk kandang 3:1. Yang ketiga, baru kita melaksanakan penanaman bibit. Ada baiknya bibit yang ditanam itu jika bibitnya sudah ada tumbuh 3 atau 4 helai daun. Jangan lupa bibit disiram pagi dan sore ya Ibu. Lubang tanam untuk di lapangan itu 5-10 cm. Baru yang keempat yaitu perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan ini ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu penyiraman. Jangan lupa tanaman itu kita siram pagi dan sore. Pagi-pagi kira-kira jam 7 sampai jam 9 kali. Sorenya jam 4 atau sampai maghrib itu sampai jam 6. Yang kedua, penyulaman. Penyulaman ini yaitu penggantian tanaman yang mati. Contohnya ada tanaman yang sudah kita tanam di lapangan itu mati, bisa kita sulam dengan bibit yang tersedia di tempat pembibitan. Yang ketiga itu penyiangan. Penyiangan ini dilakukan supaya tanah itu gembur untuk membantu pertumbuhan bibit tanaman kita. Jadi penyiangan ini juga dilakukan dengan mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman. Yang keempat itu pemupukan. Sebenarnya kita itu disarankan untuk menggunakan pupuk kandang agar tanaman lebih sehat. Cuman kan saat ini kita pasti banyak yang menggunakan pupuk kimia. Dan ada baiknya untuk tanaman hortikultura itu ibu-ibu semua, kita menggunakan pupuk NPK 16 dengan cara melarutkan 10 gram NPK dalam 1 liter air. Larutan pupuk disiramkan pada tanaman sebanyak 200 ml, itu kira-kira 1 gelas aqua yang kecil per tanaman. Baru untuk peluwilan, ibu-ibu semua udah pernah dengar nggak kata peluwilan? Peluwilan baru sekali, tapi kalau dinas tuh
Iya. Kalau ibu dengarnya dibuang ketiaknya. iya, iya. Saya kewilan itu bahasa sebenarnya. Kegiatan kewilan ini merupakan pembuangan tunas air atau cabang yang tidak diperlukan karena ini kan akan mengganggu pertumbuhannya kan. Jadi ukuran tanamannya jadi kecil gitu kan Bu. Jadi tanpa pemangkasan tunas air ini pertumbuhan tanaman itu akan semakin tinggi dan mengakibatkan tanaman menjadi lambat pertumbuhannya. Kewilan bisa dilakukan ketika tanaman sudah berumur 15-20 hari setelah tanam. Kegiatan yang selanjutnya untuk perawatan itu adalah pembumbunan. Kalau pembumbunan ibu semua udah tahu nggak? Ya. Pembumbunan ini proses kegiatan yang dilakukan menggemburkan tanah, kemudian tanah ditimbun di sekitar tanaman. Ini fungsinya untuk memperkokoh tanaman dan juga penyerapan zat hara dari dalam tanah itu lebih cepat. Jadi tanaman pertumbuhannya bagus gitu Bu. Baru yang kegiatan selanjutnya itu pengajiran. Kalau pengajiran ibu semua pasti sudah tahu karena di tadi waktu ke lapangan sudah banyak di situ ajar yang dibuatkan. Pengajiran itu penopangan tanaman agar tanaman tetap berdiri tegak dan mendapat sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Adapun cara pemasangan tiang tajir itu terbuat dari bambu. Kalau ibu-ibu di sana dari bambu ya, dari bambu. Baru kira-kira panjangnya itu 60 sampai 100 cm. Itu sebenarnya disesuaikan juga dengan tanaman kita. Baru sebisa mungkin jangan sampai penancapan tiang tajir itu merusak akar tanaman karena kan tanaman kita akan mati kan Bu. Baru kegiatan selanjutnya itu pengendalian hama penyakit tanaman. Hama tanaman yang sering menyerang tanaman ibu-ibu semua apa Bu? Kalau boleh tahu. Kumbang kura-kura. Kalau trips ibu pernah dengar atau lalak geraya gitu kebul gitu? Dengarnya pernah dengar ya. Saya nggak pernah dengar Bu. Nah ini kita cari sama-sama Bu. Iya. Baru untuk penanggulangannya biasanya ibu menggunakan apa Bu? Penanggulangan hama yang di tanaman. Bakau. Bawang putih kan ya Bu ya. Untuk secara alami itu memang bisa menggunakan tembakau, daun pepaya, sirsa juga bisa. Ya, daun sirsa itu bisa mengusir hama yang ada di tanaman kita. Baru untuk pestisida kimianya kita bisa menggunakan dengan fungisida. Itu saat ini kan mereknya udah banyak itu di pasaran gitu kan. Ada Novate, ibu pakai apa kalau yang untuk apa kimia? Nggak pernah pakai. Ya. Nggak pernah pakai. Berarti yang alami ya Bu ya. Alami berarti tembakau gitu Bu. Sebenarnya itu disarankan Bu. Jadi supaya tidak merusak alam juga kan. Itu bagus untuk kita. Kalau pestisida lengkuas ibu udah pernah dengar nggak? Jadi pestisida lengkuas itu bisa kita buat juga sebagai pengusir untuk hama penyakit tanaman, yaitu dengan cara lengkuas itu kita blender, baru kita larutkan di air, kita semprotkan merata ke tanaman Bu. Jadi itu dapat membantu kesuburan tanaman kita juga untuk mendapat produksi yang lebih tinggi. Baru yang kelima itu kita ke panen. Untuk tanaman cabai biasanya panen itu usianya itu 60 sampai 2 bulanan lah. Kalau di sini biasanya tanaman cabai ibu-ibu panen usia berapa Bu? Merah cabut sampai kepala cepat soalnya. Cepat ya. Itu biasanya 2 bulanan. Kalau cepat berarti bagus kan perawatannya. Baru kalau ibu-ibu semua memetikan cabainya gimana? Langsung pakai tangan ya? Gunting. Bagus ya Bu ya. Seharusnya dianjurkan gitu, cuma kan jadi lambat dia kan, karena kita mengejar untuk cepat selesai gitu kan Bu. Iya. Cabut. Keselin cepat tadi dicabut semua. Capek nyiram lagi ya. Capek nyiram. Tidak nyiram lagi. Capek nyiram lagi. Udah gundul.
2 pakai tangan atau gunting, baru tutup bersama dengan tangkainya. Setelah dipanen pertama kali, panen buah berikutnya bisa dilakukan setiap 3-7 hari, disesuaikan dengan tingkat kematangan yang ada di lapangan. Makan terong terus. Terongan. Bukan oleh terong. Terong punya terong. Tergantung kesempatan lah ya Bu ya kalau di lapangan. Kalau soal panen cepat. Apalagi terong panen cepat dibanding. Besar nggak Bu terongnya Bu? Boleh datang ke mana? Udah habis. Udah habis semua yang besarnya nggak jadi pegang. Tapi kamu itu Ada lagi tapi udah usah hujannya datang lagi. Jadi kalau saya boleh tahu Bu, tanaman yang sering dipanen itu dibagikan sama anggota atau dijual? Yang dikasih biasanya ke anggota dulu dimasak terus baru dia Istilahnya memang betul ya Bu, kedua L ini memang membantu perekonomian lah ya Bu ya. tapi sekarang anggotanya nggak mau lagi terong. Bosan. Terongan. Itu nggak semua ya Bu tanaman yang bisa ditanam. Makanya istirahat. Ya, banyak banget. Tapi mau yang praktis aja loh Kak. Ya udah Bu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Demikian sosialisasi yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, berkata mohon dimaafkan. Di sini saya belajar juga dari ibu-ibu semua. Semoga kita sama-sama bisa menerapkan tentang pengelolaan atau penganekaragaman pangan, bisa menanam tanaman yang bisa membantu perekonomian kita di lingkungan kita. Sesempit apapun lahan kita, mari kita membudidayakan tanaman yang bisa membantu kita. Terima kasih ibu semua. Selamat sore Bu. Ini adalah pengisian kuesioner dari pretest dan juga posttestnya. Di sini saya sudah mengumpulkan 10 responder dari kelompok wanita tani. Ada 10 yang nantinya saya lampirkan di dalam laporan saya analisis pada bab pembahasan. Di sini juga ada daftar hadirnya. Pretest diberikan sebelum melaksanakan sosialisasi dan posttest diberikan setelah pelaksanaan sosialisasi. Di sini para ibu-ibu kelompok wanita tani mengalami peningkatan pengetahuan tentang budidaya tanaman hortikultura, baik cabai, tomat, dan terongnya setelah dilaksanakannya sosialisasi. Semuanya saya rangkum dalam laporan praktikum saya unit kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore.